Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penyuluh pajak di lingkungan KPP Malima, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta edukasi perpajakan Batang dan selamat bergabung dalam acara edukasi perpajakan daring tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan PMK Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemeteraian kemudian. Pergi ke gym ketemu Adarai, makan nasi padang habis latihan interval. Sebelum materi bea materai, izinkan kita saling mengenal. Bapak Ibu peserta, perkenalkan nama saya Esther, saya penyuluh pajak ahli pertama di KPP Malima yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan pada hari ini. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul pada acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti edukasi pada hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari penyuluh pajak ahli media Bapak Jurnalis, kemudian dilanjutkan dengan pretest, penyampaian materi tentang bea materai, sesi tanya jawab, post-test, dan kuesioner, serta yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebagai wujud nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta, kami undang untuk berdiri. Bagi yang tidak memungkinkan, dapat duduk dengan posisi tegap. Ya, baik Bapak Ibu, rangkaian acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari penyuluh pajak ahli media Bapak Jurnalis. Kami persilakan Pak Jurnalis. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak dan Ibu wajib pajak yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir pada sesi kedua siang hari ini dengan topik adalah edukasi perpajakan bea materai. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini
khususnya di PMA 5 sudah dalam jangka waktu 3 bulan ini, yaitu tepatnya dari tanggal 6 April 2021, di PMA 5 sudah mempunyai fungsional penyuluh pajak. Kebetulan di PMA 5 juga memperoleh 9 orang penyuluh fungsional penyuluh pajak. Saya sendiri adalah fungsional penyuluh pajak madya, dan nanti materi akan disampaikan oleh Pak Muhammad Makfal. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak muda. Berikutnya, untuk tidak memperpanjang waktu, sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu di sini yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan perpajakannya. Namun bagi Bapak dan Ibu yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, kami harapkan dalam 1-2 hari ini, maksimal besok, bisa melaporkan kewajiban SPT tahunannya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga dengan penyampaian Bea Materai ini nanti bisa mencerahkan kita semua, karena memang tahun sebelum awal tahun kita KPP PMA 5 sudah melakukan edukasi perpajakan tentang Undang-Undang Bea Materai. Nah, pada saat ini dikarenakan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Keuangan sudah keluar, makanya kami lanjutkan dengan penyampaian materi Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Materai ini, yaitu PMK nomor 4, PMK 03/2021. Demikian Bapak dan Ibu, selamat mengikuti acara edukasi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kegiatan kita pada berikutnya, kita sudah sampai nih ke acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi. Kami ingatkan kembali, akan ada sesi tanya jawab setelah ini, jadi Bapak Ibu bisa raise hand dan menyampaikan langsung atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi baik Bapak Ibu siapkan catatan dan selamat mengikuti materinya. Materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Makfal, beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP PMA 5. Kepada Pak Makfal kami persilakan. Bilang taruh. Bilang. Baik, terima kasih Mbak Esther atas waktunya. Mohon izin Pak Jurnalis. Saya coba share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta hari ini, peserta acara kita hari ini yaitu edukasi perpajakan tentang Bea Materai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Baik, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya, dan terkait dengan kondisi pandemi yang semakin boleh dibilang memburuk hari-hari ke hari. Mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai sehat, mudah-mudahan besok yang hari ini sakit, besok mudah-mudahan sudah sehat kembali. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara kita hari ini, sehingga apa yang kami agendakan dapat berlangsung dengan sukses. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif tadi di game ya, game anak milenial ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah familiar tiap hari atau mungkin waktu PJJ ngajarin nemenin anaknya untuk menjalankan game seperti tadi.
tampilkan ya. Oke, sebentar. Ya, oke. Baik, saya coba kita kilas balik dulu dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Jadi di akhir tahun kemarin pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang bea materai. Undang-undang ini sudah umurnya menggantikan Undang-Undang lama, Undang-Undang tahun 1985. Undang-Undang Nomor 13 tahun 85 yang udah 35 tahun dan berlaku dan belum pernah mengalami perubahan sedikit pun. Akibatnya apa? Banyak hal-hal yang belum diatur di aturan yang lama. Di aturan baru ini kita coba, pemerintah coba mengatur kembali. Seperti yang pertama mungkin yang perlu kita ingat adalah bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumen itu dulu cuman kita kenal cuma ada istilahnya dokumen yang berupa kertas ya. Dokumen belum ada dokumen elektronik seperti hari ini. Kemajuan zaman memungkinkan kita untuk lebih paperless. Nah, paperless ini di undang-undang yang lama belum diatur terutang bea materai atau tidak. Itu alasan yang pertama, yaitu memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Yang berikutnya adalah tujuannya adalah untuk lebih berpihak kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau. Serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen lebih dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta. Kalau UMKM di peraturan perpajakan itu 4,8 miliar ya batasannya. Kalau dikenakan satu transaksi misal 1 juta butuh sekitar ada 4.800 transaksi. Kalau masing-masing dokumen dikenakan bea materai 6.000 atau 3.000 ada sekian puluh juta, ada sekitar berapa? Ada berapa puluh juta lah ya di situ yang harus dibayar oleh pelaku UMKM itu. Berikutnya adalah meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Itu yang tujuan berikutnya. Kilas balik sebentar Ibu, Bapak sekalian. Sekilas kalau kita bicara tentang materai, apa sih yang di pikiran kita gitu kan? Hari-hari ini kalau kita lihat sering ada kasus yang viral ya di media sosial, ada bapak-bapak melakukan belanja COD, terus barangnya nggak sesuai, marah-marah ke kurirnya gitu kan. Nah, besok-besok kalau kita lihat di komen-komen di medsos itu pasti nanti, alah paling juga pakai materai juga selesai itu gitu kan. Jadi mungkin materai ini paling populer sekarang ya hari-hari ini. Cuman kita lihat apakah memang seperti itu fungsi materai, kita lihat nanti ya di paparan berikutnya. Next, seperti yang tadi saya bilang, bea materai adalah bea pajak atas dokumen. Ini dituangkan dalam pasal 1 angka 2 di Undang-Undang Bea Materai. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik. Nah, di sini udah ada elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Bea materai adalah bea materai dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Cuma 1 kali aja. Nah, di slide berikutnya kita lihat bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Di Undang-Undang yang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sebelum dirubah, itu setiap dokumen yang mencantumkan nilai angka 250.000 akan dikenakan bea materai. Seiring berjalan, jadi terakhir kemarin 1 juta dikenakan Rp3.000. Di undang-undang yang baru tarifnya tunggal, semua dokumen yang menyebutkan nominal di atas 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang, atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan,
akan dikenakan bea materai sebesar Rp10.000. Jadi yang sekarang lebih simpel dan transaksinya juga nilai nominal uang yang tercantum juga naik dari cuma 1 juta sekarang menjadi 5 juta rupiah. Kemudian di next kita lihat ada dokumen yang bersifat perdata, itu juga merupakan objek bea materai juga. Dokumen yang bersifat perdata tadi adalah surat pernyataan. Nah, ini yang tadi saya bahas. Surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tadi misalnya, yang dibikin oleh si pembelanja online yang pakai COD itu, atau mungkin pelaku penghinaan terhadap siapa gitu. Pasti akan minta maaf atau bikin surat pernyataan dan ditempeli oleh materai. Benar atau enggaknya masih debatable sebenarnya kan, bahwa surat pernyataan itu ya punya kekuatan hukum atau enggak, mungkin Pak jurnalis yang ahli hukum nanti akan bisa menjawabnya. Bukan begitu Pak Yur? Berikutnya adalah akte notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, akte PPAT beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun, dokumen lelang yang berisi kitab kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, dan seterusnya. Itu merupakan objek PPN. Next, kita coba membahas tentang PMK nomor 4 tahun 2021, tepatnya PMK nomor 4 / PMK titik 03 / 2021. Kenapa PMK ini terbit adalah latar belakangnya adalah diperlukan aturan tentang tata cara pembayaran bea materai, aturan lebih lanjut, tidak hanya di tataran undang-undang, tapi di tataran teknis dan implementasinya di lapangan diatur dalam PMK nomor 4 ini. Diatur juga tentang ciri-ciri keaslian materai untuk mencegah dan menghindari peniruan, pemalsuan, dan penyalahgunaan materai tempel. Diatur juga tentang keabsahan materai. Tata cara pemeteraian kemudian, penggunaan materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pembayaran bea materai. Siapa sih yang harus bayar? Itu kita sebut sebagai pihak yang terutang. Pihak yang terutang itu melakukan pembayaran bea materai terutang pada dokumen pada saat terutang bea materai. Pihak yang terutang adalah pihak-pihak yang tadi membuat dokumen tadi, yang disebutkan tadi, baik dokumen perdata maupun dokumen yang akan dijadikan bukti di persidangan. Kemudian dokumen yang tetap sebesar Rp10.000. Jadi berapapun nilainya selama di atas 5 juta, di atas 5 juta ya, kalau 5 juta masih belum kena ya Bapak Ibu ya. Di atas 5 juta rupiah dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Bentuk materainya salah satunya adalah materai tempel. Kita sebelah kanan kita bisa lihat ada situ desain barunya, sempat diperkenalkan juga pada saat undang-undang pada saat launching Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tersebut. Kemudian pembayaran bea materai. Pembayaran bea materai itu ada dua. Pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan meterai. Meterai ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin kalau kita googling pasti yang lebih populer materai. Tapi di undang-undang sendiri disebutkan sebagai meterai. Ada dua cara membayar bea materai. Yang pertama dengan meterai, yang kedua dengan menggunakan surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini mungkin sekarang sudah berubah menjadi salah satu bentuknya adalah bukti penerimaan negara yang dibayar menggunakan ID billing itu, sama seperti pembayaran pajak yang lain. Materai sendiri ada dua macam. Prinsipnya ada dua macam.
materai tempel, dan materai dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain itu materai teraan, materai komputerisasi, dan materai percetakan. Materai teraan itu materai yang dihasilkan dari mesin teraan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa yang familiar dengan penggunaan mesin teraan. Ada beberapa jenis mesin teraan, ada beberapa merek juga. Nah, yang salah satu caranya adalah dengan kita melakukan penyetoran deposit melalui KPP. Nanti dari KPP akan disesuaikan saldonya di mesin teraannya. Kemudian materai komputerisasi dan materai percetakan. Kita bahas satu-satu ya. Materai tempel ini bentuknya seperti yang di sebelah kanan itu, dipegang sama mbak-mbak itu. Dilakukan dengan, pembayarannya dilakukan dengan membuka materai yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai. Artinya bahwa materai yang sudah pernah dipakai tidak boleh dipergunakan lagi. Mungkin sering kita dengar juga ada beberapa pihak yang mencoba menyalahgunakan dengan menjual materai-materai bekas, dibersihkan lagi seolah-olah tidak pernah dipakai, nanti akan ketahuan bahwa itu pernah dipakai. Ketentuan pembubuhannya, ketentuan penempelannya, perekatannya, materai tempel itu direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubuhkan. Jadi kalau nggak boleh robek dan nggak boleh rusak ya, atau mungkin luntur segala macam. Terus tanda tangan itu dibubuhkan di sebagian di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Disertai dengan cantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan. Jadi mesti komplit ya Bapak Ibu ya, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan dokumen. Nah, saya coba, ada ciri umum itu ada 3, bahwa di materai itu pasti ada gambar Garuda Pancasilanya, lambang negaranya. Yang kedua ada frasa materai tempel. Jadi bukan perangko, walaupun ada lambang Garuda Pancasilanya, tapi ada tulisannya, nggak ada tulisannya materai tempel, misalnya perangko, itu nggak bisa dijadikan materai. Terus ada angkanya, ada angka nominal, berapa menilai materai sekarang. Nah kalau sekarang pasti 10.000, kalau dulu ada 3.000, ada 6.000. Sekarang pasti ada itu. Kemudian ada ciri khusus. Ciri khusus materai, ciri khusus itu ada 3. Ada ciri yang terbuka, semi tertutup, alias semi terbuka juga sebenarnya. Terbuka itu artinya bahwa kelihatan gitu, tanpa pakai alat bantu itu ciri-cirinya kelihatan. Salah satunya misalnya gambar lambang negara Pancasila, tadi Garuda Pancasila, tulisan materai tempel nomor seri, itu termasuk ciri-ciri umum, ciri-ciri terbuka. Nah kalau ciri-ciri tertutup itu kita perlu menggunakan alat bantu untuk melihat cirinya. Seperti hologram berbentuk persegi panjang yang memuat gambar negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan DJP misalnya. Atau juga mungkin ada misalnya ada cetakan yang berpendar kuning di bawah sinar UV di atas. Ada mungkin serat berwarna merah dan kuning pada kertas dan lain sebagainya. Nah kalau ciri khusus berikutnya adalah ciri tertutup. Ciri tertutup itu bahwa materai ini cirinya baru akan kelihatan kalau itu materai asli ketika dilakukan uji pemeriksaan forensik. Nah ini saya juga belum jelas ini seperti apa uji pemeriksaan forensik yang dilakukan untuk menentukan materai itu asli atau palsu. Tipsnya kalau mau beli materai yang asli mungkin paling gampang adalah beli di kantor pos. Terus Menteri Keuangan juga diberikan kewenangan untuk menambahkan ciri khusus materai tempel yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
Nah, mari kita bahas kemudian materai dalam bentuk lain. Ada 3 jenis materai. Materai teraan, materai komputerisasi, dan materai percetakan. 3 jenis materai ini syaratnya harus memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Tentu kewenangannya sudah dilimpahkan melalui ke KPP atau ke Kanwil, kantor wilayah. Saat ini di KPP. Kemudian untuk materai teraan, cara pembubuhannya dengan menggunakan mesin teraan materai digital. Ini ada beberapa merek, beberapa contoh, beberapa jenis ya. Yang ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya dan beda-beda. Berikutnya, kalau komputerisasi menggunakan sistem komputerisasi, tentu, dan materai percetakan menggunakan teknologi percetakan. Diatur juga tentang ketentuan pembubuhannya untuk materai teraan dan materai komputerisasi. Ketentuan pembubuhannya jika dokumen terdiri atas 2 lembar atau lebih, maka dibubuhkan pada lembar pertama dokumen. Jadi beda dengan materai tempel. Materai tempel dibubuhkan di mana tanda tangan akan di dokumen, di mana di bagian yang akan ditandatangani di atas bagian tanda tangan. Kalau di materai teraan dan materai komputerisasi tidak harus di bagian yang akan ditandatangani. Bisa di mana aja. Nah, kalau dokumen terdiri dari 2 lembar atau lebih, maka dibubuhkan di lembar pertama dokumen. Nah, kalau materai percetakan tidak diatur tentang ketentuan pembubuhannya. Kemudian kita coba lihat ada beberapa unsur dalam materai. Dalam materai teraan pasti ada logo Kementerian Keuangan, ada tulisan Direktorat Jenderal Pajak, logo dan atau tulisan nama pembuat materai. Misalnya dalam hal ini wajib pajak ya, dalam ini PT apa misalnya. Ada juga tulisan materai teraan, angka yang menunjukkan tarif biaya materai, tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan materainya, ada nomor mesin, dan ada kode unik yang dikeluarkan diproduksi dari mesin teraan digital itu. Nah, terkait dengan materai komputerisasi, unsur yang ada adalah ada tulisan bea materai lunas. Terus ditunjukin lagi dengan tulisan angka yang menunjukkan tarif bea materainya. Untuk materai percetakan, unsur yang ada dalam materai adalah tulisan materai percetakan. Ada logo Kementerian Keuangan, ada angka yang menunjukkan tarif bea materai, ada juga nama pembuat materai. Nah, khusus untuk materai percetakan ini yang boleh dilakukan, dokumen yang boleh diperlakukan dengan menggunakan materai percetakan saat ini hanya berupa cek dan bilet giro yang dikeluarkan oleh bank ya. Jadi dokumen-dokumen lain masih belum boleh menggunakan materai percetakan. Berikutnya adalah surat setoran pajak. Surat setoran pajak. Nah, salah satu cara untuk melakukan pelunasan bea materai adalah selain dengan menggunakan materai adalah dengan menggunakan surat setoran pajak. Surat setoran pajak hanya digunakan untuk pembayaran bea materai. Ada 2. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan jumlah lebih dari 50 dokumen. Terbayang ya Bapak Ibu ya, kalau kita bersidang di pengadilan, baik di pengadilan pajak, pengadilan pidana maupun pengadilan perdata, dan apabila disyaratkan semua dokumen harus menggunakan bermaterai, tentu akan ribet banget kalau lebih dari 50 dokumen kita menggunakan materai tempel. Nah, apalagi kalau kita ingat orang tua kita dulu kalau nempelin perangko atau nempelin materai pakai menjulurkan lidah ya. Kalau 50 dokumen ditempelin lidah habis gitu. Kering air liur kita. Jadi kalaupun menggunakan lem juga tentu akan merepotkan sangat merepotkan sekali kalau kita misalnya nempelin satu-satu dokumen dengan materai. Jadi diberikan kemudahan, fasilitas bagi Bapak Ibu sekalian
apabila akan menggunakan dokumen yang sebagai alat bukti di pengadilan dengan jumlah lebih dari 50 dokumen bisa menggunakan surat setoran pajak. Bisa juga ada kondisi misalnya tidak memungkinkan menggunakan materai tempel karena tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Mungkin pada saat peralihan materai awal-awal tadi waktu ada materai 10.000 masih belum semua belum terdistribusikan ke seluruh masyarakat ya, ke masyarakat luas. Masih susah mencari materai yang 10.000. Salah satunya waktu itu bisa menggunakan SSP maupun dengan cara menggunakan materai lama dengan nilai minimal Rp9.000. Jadi bisa gabungan 6.000 sama 3.000 ataupun gabungan dari 6.000 dan 6.000. Surat setorannya digunakan di store ke kas negara ya. Menggunakan formulir SSP atau menggunakan kode billing. Kode akun pajaknya 411611, 411611, dan kode jenis setorannya 100. Kemudian membuat daftar dokumen. Kalau dokumennya terdapat 2 atau lebih dokumen, kalau kita pakai SSP. Nah, SSP yang udah kita dapat NTPN-nya itu dilekatkan di dokumen juga yang terutang biaya materai dan daftar dokumen. Pembayarannya harus dilakukan paling lama 30 hari sejak saat terutang biaya materai. Jadi masanya diisi dengan pada saat terutangnya biaya materai itu. Kapan terutangnya biaya materai adalah pada saat penandatangan dokumen. Salah satunya. Hal berikutnya yang diatur dalam PMK ini adalah penentuan keabsahan materai. Materai tempel dikatakan sah dan berlaku apabila menggunakan materai yang belum pernah dipakai, ditempel menggunakan materai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai, dan memenuhi ketentuan pembubuhan materai tempel tadi. Yang sudah saya terangkan tadi. Kalau dokumen menggunakan materai tempel, dibubuhkan di bagian yang akan ditandatangani. Kalau bagian materai lain, materai teraan digital, materai komputerisasi diletakkan di halaman pertama apabila mempunyai 2 halaman atau lebih. Kalau materai percetakan hanya bisa digunakan untuk dokumen berupa cek dan biliet giro. Nah, kalau materai dalam bentuk lain, dibilang sah, dibuat apabila dibuat berdasarkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dan menggunakan materai dalam bentuk lain yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan yang tadi. Jika tidak memenuhi, maka pembayaran biaya materai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi materai. Nah, kemudian permintaan penentuan keabsahan. Ajukan permintaan penentuan keabsahan. Diajukannya kemana? Ke KPP. Syaratnya harus dilampiri dengan materai yang dimintakan penentuan keabsahannya. Setelah menerima permohonan permintaan penentuan keabsahan, DJP kemudian menentukan keabsahan dengan cara melakukan penelitian. Yang kedua adalah meminta keterangan atau penjelasan dari pihak yang melaksanakan percetakan materai tempel. Bisa juga misalnya dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya, bisa dilakukan pemeteraian kemudian. Sanksinya kalau misalnya biaya materai kurang dibubuhi materainya kurang, itu terutangnya ditambah biaya materai terutang ditambah sanksi administratif 100%. Itu untuk biaya materai yang terutang sejak 1 Januari 2021. Sebelumnya di undang-undang yang lama sanksinya 200%. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, dokumen-dokumen itu seringkali belum ada biaya materainya.
Nah, dokumen-dokumen yang belum ada bea materainya itu bisa dilakukan pemeteraian kemudian. Terutangnya, nilai terutangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian. Jadi misalnya ada dokumen yang seharusnya terutang bea materai berdasarkan undang-undang yang lama, tapi kemudian dan belum ada materainya, dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan hari ini, maka tarif yang berlaku adalah sebesar Rp10.000. Cara membayarnya adalah dengan menggunakan materai tempel atau SSP, sama seperti yang lain. Itu untuk bea materai yang terutang. Sedangkan untuk sanksi administrasinya, SSP, menggunakannya SSP. Kode akunnya 411-511, kode jenis setorannya 512. Nah, pengesahan pemeteraian kemudian disahkan oleh siapa yang mengesahkan? Pejabat pos. Nggak ada pejabat JNE, pejabat kurir yang lain nggak ada. Pejabat pos. Yang kedua kemudian adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Mohon maaf ya kalau ada Bapak Ibu sekalian yang merupakan perusahaan ekspedisi ya. Saya cuma bercanda aja tadi. Jadi yang ditunjuk di undang-undang itu hanya pejabat pos. Sama pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sampai saat ini belum ada, sepengetahuan saya. Kemudian pejabat tersebut yang pengesahan pemeteraian kemudian harus memastikan bahwa materai tempel yang digunakan itu sah dan berlaku serta belum pernah dipakai. Kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN harus dipastikan dengan melakukan konfirmasi pada saluran tertentu yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terus hal yang berikutnya yang harus dipastikan adalah kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah bea materai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian. Berikutnya harus dicek juga kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Nah, ini bentuknya, bentuk cap pemeteraian kemudian, pejabat yang berwenang, pejabat pos, maupun pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, membubuhkan cap pemeteraian kemudian. Bentuknya seperti ini. Dokumen atau daftar dokumen yang bea materai telah dibayar, dan atau SSP yang telah mendapatkan NTPN. Bentuknya seperti ini. Memuat tanggal penyetoran, nomor SKP, surat ketetapan pajak, nama, NIP pos atau NIP, dan dibubuhi tanda tangan oleh petugas pemeteraian kemudian. Nah, penerbitan SKP, misalnya dalam hal pihak yang terutang tidak melakukan pemeteraian kemudian atas dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya, Kepala KPP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, pihak yang terutang dapat meminta pengesahan atas dokumen yang bea materainya ditetapkan dengan SKP. Jadi setelah SKP-nya dibayar, kemudian pihak terutang yaitu pembuat dokumen dapat meminta pengesahan atas dokumen yang bea materainya ditetapkan dengan SKP. Setelah dilakukan penelitian, kesesuaian nilai SSP dengan jumlah bea materai di SKP, kemudian dapat disahkan dengan membubuhkan cap pemeteraian kemudian. Misalnya dalam hal ditemukan data bahwa dokumen bea materai tidak atau kurang dibayar merupakan dokumen yang bea materainya seharusnya dipungut, Kepala KPP pihak yang terutang mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat pemungut bea materai untuk kemudian ditindaklanjuti. Oh ya Bapak Ibu tenang aja, nanti bahan edukasi nanti akan kita bagi ya. Nanti Pak Adianto nanti kita bagikan di akhir acara. Kemudian ketentuan peralihannya adalah bahwa materai tempel lama tetap dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apapun. Jadi masih bisa dipakai tapi nggak bisa dijual kembali ya.
nggak bisa dijual atau dikembalikan ke kantor pajak atau ke kantor pos terus diminta duitnya ditukar, nggak bisa. Maupun ditukar dengan materai tempel yang baru, nggak bisa. Nah, materai tempel lama itu bisa digunakan untuk pembayaran menggunakan materai paling sedikit 9.000 jumlahnya. Jadi yang 6.000 digabung dengan 3.000 ataupun mungkin 6.000 dengan 6.000 sehingga 12.000. Dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pembubuhan. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sudah mengajukan izin pembubuhan tanda materai, tanda bea materai lunas, itu nggak perlu mengajukan lagi. Masih berlaku sampai dengan izin berakhir atau dicabut. Itu diatur di KMK 133B. Nah, izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan menggunakan sistem komputerisasi juga masih berlaku dalam hal pemilik izin melakukan pembayaran bea materai di muka dan melaporkan ke KPP terdaftar dan izin belum dicabut. Demikian juga dengan tanda bea materai lunas, tanda yang telah dibubuhkan dapat digunakan untuk pembayaran. Selisih bea materai yang seharusnya terutang dengan tarif yang tertera wajib dilunasi dengan mesin teraan materai digital atau SSP paling lama sebelum dokumen digunakan. Ada juga aturan penutupnya, aturan penutup mencabut aturan-aturan yang lama, dan PMK ini mulai berlaku tanggal 19 Januari 2021. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan saya terkait dengan PMK 04 tahun 2021